Pagi hari ini umat Tuhan kita akan belajar dengan tema mendapat jaminan hidup. Kan ada orang di dalam gereja, mereka mendapat jaminan hidup itu karena mereka tahu caranya mendapatkan, tapi lebih banyak yang tidak mendapatkannya. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, bagaimana kita mendapatkan jaminan hidup dari surga. Semua percaya Tuhan, amin. Yang sebelah kiri sini, yang sebelah kanan saya percaya Tuhan, amin. Yang sebelah sini percaya Tuhan, amin. Yang depan saya percaya Tuhan, amin. Terkadang kita harus bersyukur buat benturan, bahkan yang bertubi-tubi yang sangat keras terjadi. Karena kalau tidak, kita nggak akan diam untuk mengerti siapa sih pemegang kendali hidup ini. Seberapa hebatkah kita? Seberapa kuatkah kita? Kita nggak sadar itu, bahwa kita ini terlalu hina, terlalu lemah. Dan sebenarnya ada pribadi yang mau menjamin semuanya buat kita, tapi kita hiraukan, sehingga kita nggak mendapat jaminan apa. Ya, tadi ada lagu di awal. Sepanjang hidup ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hari ini saya benar-benar mau mengajarkan ini, dan ini akan menjadi titik balik bagi sebagian besar kita di sini. Kalau mau, kalau tidak sama dengan. Dan kita akan menghadapi bahwa dunia ini gak mudah. Ya. Ingat firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6, mulai dari ayat 25 sampai 33. Itu berkata apa? Jangan kita khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sekarang dalam ruangan ini khawatir apa? Khawatir sekolah anak-anak, ada yang khawatir tentang jodoh, ada yang khawatir besok ujian lulus kan, ada yang khawatir besok aku akan kerja apa. Sebenarnya kita bersyukur karena ada satu pribadi yang mau menjamin semuanya buat kita. Mari kita buka dulu Matius pasal 6 ayat 25 sampai 23. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang kamu menunggu, tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapa-Mu yang di surga memberi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini. Ya, umat yang dikasih Tuhan,
Saya percaya kalau orang yang mengejar kekayaan, mengejar harta, ambisi, mereka tidak mendapatkan. Tapi ketika orang mengutamakan Tuhan, mereka mendapat. Sekalian coba perhatikan, ini rumusnya. Kalau ada orang mengejar kekayaan, mengejar harta, ambisi sekali, mereka tidak akan mendapatkan. Percaya. Bisa saja mereka akan menggenggam, tapi itu akan lenyap juga. Kita lihat para koruptor-koruptor, salah satu contohnya, yang menghalalkan segala cara, saking ambisi untuk dapat kekayaan, dapat uang. Ya mungkin karena dia dalam posisi pejabat. Mungkin kita ada korupsi-korupsi kecil atau apa, kita enggak. Jadi harus digarisbawahi. Ya. Ketika kita sedemikian menghalalkan segala cara, atau nafsu kita kepada harta dunia ini begitu tinggi, itu akan jauh dari kita. Ya, kalau kita ini dalam lingkup kerajaan. Tapi kalau itu dalam lingkup kerajaan setan, ya setan kasih semua asal orang itu tenang. Kita berbicara dalam lingkup sebagai orang Kristen yang masuk gereja, yang mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mau mengangkatkan contoh supaya kita lebih mengerti. Kita buka dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, dari ayat yang ketiga. Ini adalah sesuatu yang ada di jiwa Salomo. Nanti kita lihat. Salomo sampai bermimpi ya, tentang sesuatu gitu kan. Karena gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kan gitu. Jadi kalau bagi kita harta itu adalah dunia ini, uang, kekayaan, yang mimpi kita pun bisa itu. Jadi kita mau belajar seperti statement yang saya sampaikan tadi. Jangan kejar kekayaan. Bukan berarti kita gak bekerja. Kita bekerja karena setiap orang memang harus bekerja. Lain kalau ambisi atau mengejar kekayaan, apalagi membanding-bandingkan. Oh, keluarga si A rumahnya sudah direnov. Oh, ya, sehingga muncul ambisi-ambisi yang nggak benar, ambisi-ambisi dari daging. Maka itu akan jauh dari kita. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang menghalalkan segala cara dan dengan angkuhnya aku bisa hidup dengan kuat dan gagahku, tinggal tunggu waktunya aja. Karena Tuhan itu akan membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Ya. Oke, kita baca atau saya baca, ikutin aja Alkitabnya atau di layar. Saya baca ya mulai dari ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban, sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran yang dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Dalam mimpi, Tuhan juga berbicara lewat mimpi. Oke. Sekali lagi, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Saat dia mempersembahkan kurban, kemudian mungkin bermalam ya di Gibeon, dia tertidur dalam suasana upacara pengorbanan kepada Tuhannya di tengah malam. Kemudian dia terbawa mimpi tentang acara itu. Ayat 6, lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia
benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti yang terjadi hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman, hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Ayat 10. Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijaksana dan penuh pengertian, sehingga sebelumnya tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika kau hidup menurut jalanku, perhatikan yang hidup menurut jalanku, dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberikan umur panjang. Lalu terjadilah Salomo, ternyata ia mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia mendirikan di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pengalaman. Bangunlah Salomo, ternyata ia mimpi. Sekarang yang saya mau tanya, apakah cuma mimpi doang? Enggak. Memang Tuhan berbicara lewat mimpi. Karena apa? Selanjutnya hikmatnya terbukti. Selanjutnya apa yang disampaikan Tuhan dalam mimpi terbukti. Dia sangat kaya raya. Di zaman dia dibangun kerajaan yang sangat megah, dan di zaman dia juga dibangun bait suci yang sangat megah, dan kekayaannya luar biasa. Tuhan mengirim dari raja-raja selain dari kerajaan-kerajaan lain datang berbondong-bondong memberikan persembahan-persembahan. Itu bukan sekedar mimpi, tapi Tuhan berbicara kepada dia dalam mimpi, dan hal itu terjadi. Bukan berarti semua mimpi dari Tuhan, ya. Ada mimpi juga dari setan, dari keinginan Daud. Tapi dalam suasana dia berdoa di Gibeon, dia mendapat mimpi itu. Dalam nuansa rohani, dia mendapatkan mimpi itu. Sekali lagi, Tuhan juga berbicara lewat mimpi, ya. Tuhan juga berbicara lewat mimpi. Nah, kita melihat tadi Salomo itu dia nggak meminta harta. Ketika dia punya kekuasaan, punya jabatan, dia nggak mikir bagaimana kekayaanku melimpah-limpah selama aku menjabat sebagai raja, seperti para koruptor yang menjabat di bangsa ini kebanyakan. Dia berpikir-pikir proyek apa yang harus dibuat, apalagi proyek-proyek yang dibuat sehingga dia nggak mikirkan itu, umat Tuhan. Dia memikirkan bagaimana untuk memimpin umat Israel, bangsa Israel yang hari ini ada di tanganku. Inilah yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Salomo mencari apa yang benar di mata Tuhan. Yang benar itu adalah dia sudah diangkat Tuhan menjadi raja, dan dalam posisi dia sebagai raja memimpin umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Dia nggak memikirkan tentang kebutuhannya, diri
ini gak gampang, umat Tuhan. Kita harus cek pikiran kita saat kita dalam doa, saat kita dalam rumah Tuhan. Karena ada tingkah-tingkah kita yang gak cocok sama Tuhan, sekalipun kita di altar, sekalipun kita melayani, sekalipun kita ada dalam rumah Tuhan. Tetapi Salomo di Gibeon, dalam suasana ibadah kepada Tuhan, hatinya sangat cocok sama Tuhan. Ya, ayat 10, pasal 3 ayat 10. Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkenan, inilah yang benar. Permintaan yang ada di jiwamu ini benar banget, benar banget. Maka yang lain-lain yang gak diminta ditambahkan. Amin. Amin. Umat Tuhan tahu gak sebenarnya persoalan berkat itu jauh dari kita tuh gak jauh-jauh hati kita. Peliharalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Amsal 4 ayat 23. Gak jauh-jauh ini. Ketika Salomo bilang, Tuhan, aku dapat tugas dari surga memimpin umatmu sebagai raja. Bukan sebagai pendeta ya, tapi dia tahu umat Tuhan. Tolong supaya aku bisa menjalankan tugas ini dengan baik ya Tuhan. Cocok banget ya di Tuhan. Maka dikasih Tuhan itu dan ditambahkan yang gak dimintanya, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Saya sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan dan yang memutuskan untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan, gak ada alasanku untuk khawatir sama dia. Apa alasanku khawatir dengan dia? Gak ada. Tuhan juga bilang begini, jikalau Bapa yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan pemberian yang terbaik. Maka yang pertama, dari apa yang kita minta, selidiki hati dan batin kita. Ya. Kalau hati dan batin kita ini, harapan-harapan kita, ya, tujuan hidup kita di bumi itu cocok, Tuhan support semua, percayalah, Tuhan support semua. Tapi kalau kita menghalalkan segala cara, yang seperti yang sedang viral sekarang berita-berita bagaimana masyarakat mendemo anggota dewan dan beberapa di antara mereka yang nyata-nyata ya dipermalukan bukan dipermuliakan, ya kan? Tapi Tuhan menjamin bagi anak-anak Tuhan yang engkau hatimu cocok di hadapan Tuhan, kau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata dan alani gogo, alani Tuhan, itu betul di jiwamu, kita akan menerima kekayaan dan kemuliaan. Berapa banyak orang, sedikit aja tambah hartanya, langsung sombong. Betul? Kita bisa menemukan ini. Saya percaya orang yang rendah hati, atau katakan orang yang menyadari anugerah Tuhan, bahwa hidup ini dah alani gogo, tapi menyadari karena Tuhan, maka dia gak sanggup untuk sombong. Percaya bahwa apapun dikasih Tuhan dia gak bakal sombong. Sama kayak Salomo ini, ditambah terus hartanya, ditambah, sanggup dia. Sebenarnya Allah melihat ada pribadi-pribadi yang gak sanggup diberkati. Gak sanggup bukan aku sanggup kok, sanggup aku menerima, masih kuat aku bikin lumpung-lumpung kalau gak cukup di dompetku misalnya. Bukan masalah sanggup itu, hati kita ini kalau begitu diberkati langsung jauh dari Tuhan. Kalau begitu diberkati tengok, oh inilah aku kan, aku. Betul gak? Umat Tuhan belajar seperti Raja Salomo. Kita selidiki hati kita. Dengan uang kita yang masih sedikit ini, cara-cara kita itu cocok gak sama Tuhan? Kalau cocok, Tuhan akan tambah-tambah. Sanggupkah kita untuk ditambah Tuhan berkati? Ada banyak orang masih sedikit aja sombong, maka Tuhan gak akan tambah. Bahkan yang sudah ada pun akan ditarik.
Jangan kejar kekayaan, jangan cintai uang, tapi kejar kerajaan Allah dan cintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa. Seperti Raja Saul. Manusia itu kan gampang kali ya kan, komentar menilai orang sampai bibirnya doeng. Seandainya kamu adalah salah satu pribadi yang dikata-katain orang sampai bibirnya doeng, diam aja, Tuhan akan membela. Biarin aja, ya kan, waktu akan membuktikan semuanya. Biarin aja. Makanya saya pernah kirim status itu bukan tujuan apa-apa. Bagi orang yang terlalu cepat mengomentari orang, dia berpikir, kamu mau ngomongin saya, kamu udah dapat apa? Dapat sembako, dapat beras gratis, atau dapat bensin gratis? Itu hanya buka pikiran kita. Ya. Ada kadang-kadang orang, tahu nggak, ketika orang begitu cepat mengomentari orang, itu orang sombong. Kenapa? Dia merasa lebih dari orang lain. Kalau saya ya secara pribadi, ini dengan yang terjadi di bangsa ini juga. Kemarin di mobil, kapan itu kami di mobil bincang-bincang, saya ingatkan keluarga bilang begini, gak boleh loh kita terlalu gampang menilai. Itulah Prabowo ini, bahkan teman-teman pendeta, oh inilah Prabowo ini, katanya kan. Saya bilang gak boleh loh kita gampang-gampang. Kalau saya menilai orang, yang penting saya pelajari rekam jejaknya dan saya tahu dia punya hati yang baik dan cukup. Nanti Jokowi jadi presiden, Jokowi dikata-katain, ini presiden, atau mau jadi presiden. Kenapa? Coba kita berpikir ya, berpikir. Saya bilang, jangan terlalu gampang. Tapi saya percaya Pak Prabowo itu hatinya baik. Kita doakan aja. Didoakan supaya hikmat Tuhan memenuhi dia, kekuatan Tuhan memenuhi dia. Dengan keadaan bangsa ini yang sedang, ya menurut saya ini hal yang bagus. Hal yang bagus kenapa? Kalau nggak ada riak-riak seperti ini, ya. Kalau para pejabat-pejabat kita itu nggak merasa terancam, mereka akan nyaman. Biarkan ada riak-riak seperti ini. Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Tetap doakan bangsa. Saya bilang, gak usahlah terlalu memojokkan Prabowo. Tahu nggak? Dalam hati saya, kamu ada nggak tahu juga sebenarnya, tapi cepat kali ngomong. Contoh ya, kan Prabowo sama Gibran itu bagi-bagi tugas. Segala tugas dalam negeri prioritasnya ke Gibran. Urusan bilateral ke luar negeri Prabowo. Jadi waktu terjadi gereja, mana Prabowo? Kan Gibran turun. Apa sih maksud orang ini? Saya ngomong seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, emangnya semuanya kan sudah bagi-bagi tugas. Bahkan sama menteri-menteri kan nggak mungkin satu orang tuh bisa ngurusin semua. Artinya kalau wakil yang udah kerja kan itu kan sama dengan Prabowo. Ini contoh ya. Ya saya mau kita itu lebih banyak berdoa daripada komentar. Karena nanti kita salah malah kita menjadi jahat di mata Tuhan. Ya saya bilang memimpin gereja aja, dipimpin keluarga Allah. Saya bilang sama keluarga kami di mobil, memimpin gereja aja nggak gampang. Gereja berapa kali kita? 25 tahun begini lah. Seberapa banyak kalau istilahnya yang sudah pegang tiket surga ini di mata Tuhan lah. Nggak gampang, apalagi memimpin bangsa Indonesia yang kebanyakan lebih banyak orang-orang jahatnya daripada orang baik. Maka saya mengharapkan umat Tuhan jangan banyak komentar, banyak berdoa buat bangsa. Yang jelas saya percaya baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo adalah orang baik dan Tuhan yang menempatkan mereka di sana. Dan kita support mereka karena segala keputusan-keputusan yang keluar dari hati beliau, dari mulutnya, biarlah itu keputusan dari Tuhan. Itu salah satu contoh, ya. Nah jadi kalau kita terlalu cepat ngomongin orang, sekarang balikkan dulu ke diri kita. Kalau kamu jadi dia, apa yang bisa kamu lakukan? Lah, nggak bisa kita buat apa-apa. Ya, jadi gubernur pun mungkin kita nggak bisa. Tapi inilah menunjukkan bahwa kita ini terlalu sombong. Sombong loh, itu kesombongan. Dan hal-hal seperti itu nggak berkenan sama Tuhan. Seandainya pun kita berpikir kayak maunya seperti ini, kita nggak tahu. Banyak hal yang kita nggak tahu. Emangnya curhat semua tuh. Urusan negara itu kita tahu 100%. Yang ada di media pun itu kulit-kulitnya aja. Jadi ya percayakanlah sama mereka-mereka yang baik yang ada di sana. Dan doakanlah orang-orang baik yang ada di pemerintah. Itu aja. Saya selalu memperhatikan ada beberapa yang sangat mencolok, yang
meluluhkan hati saya selain Bapak Prabowo Gibran. Itu gubernur yang ada di Maluku Utara dan Jawa Barat. Itu mulia sekali hatinya, mulia sekali. Yang lain saya nggak berani komentar. Mungkin mereka nggak main medsos, yang kedua ini yang dua orang yang mungkin sering main medsos apa. Tapi saya mempelajari ya secara tersirat gitu ya dari postingan-postingan ini orang-orang baik. Kalaupun kita lihat ada yang nggak baik, daripada kita ngomong, kita doakan. Ciri orang rendah hati, dia nggak banyak menggosip. Orang penggosip itu adalah orang sombong, karena dia merasa bahwa dia hebat, dia kan makanya digosipin orangnya kan, sampai doel mikirnya. Dan lihat orang-orang sombong seperti itu, ya. Tak ada pembelaan Tuhan. Tunjukkan kalau kita orang rendah hati mulai hari ini, orang rendah hati seperti Raja Salomo, ya, merendahkan diri ke hadapan Tuhan, apa-apa dibawa ke Tuhan. Kalaupun kita nggak mengerti, perhatikan begini ya, sedangkan hidup kita sendiri pun kita nggak mengerti. Makanya ada lagu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kok sok tahu pula kita mau mengerti keluarga orang, ya kan? Sok tahu pula kita mengerti semua pribadi orang. Sok tahu pula kita mengerti urusan di negara sana. Pribadimu pun kamu tak mengerti. Itu maksud saya. Belajar kita mengurus apa urusan kita. Belajar kita untuk gak banyak komentar. Orang komentar itu menurut saya orang sombong, karena dia merasa lebih dari yang diomongin gitu. Saya gak berani ngomongin Pak Prabowo, Presiden, gak berani. Alkitab juga berkata, doakanlah para pemimpin-pemimpinmu. Makanya saya heran kalau ada pendeta-pendeta kumpul yang diomongin gitu. Udahlah, males. Ya, gak cocok. Kita harus berusaha supaya apapun yang ada di jiwa kita itu cocok kepada Tuhan. Sekali lagi 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Jadi apa yang ada di jiwa kita, ya itu ke bawah mimpi. Bahkan saat mimpi permohonan kita pun jelas gitu. Kalau di jiwa kita itu adalah harta, pasti permintaan kita walaupun mimpi sama Tuhan itu juga jelas gitu. Makanya kalau ada di sini orang mimpi dikejar setan, hati-hati gitu ya. Harusnya mimpinya adalah mimpi pelayanan, ya kan? Mimpi Tuhan buka jalan, mimpi disitakan Tuhan tentang keluarga si anu ini mimpi dikejar setan. Harus dibangun dulu. Itu kita harus tahu ya, umat Tuhan. Jadi yang pertama, coba cek dulu hati kita ini. Di hati kita ini percaya nggak dengan Tuhan? Di hati kita ini, betulkah jiwa kita ini adalah apa-apa tuh kita menyadari kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Itu terus yang ada di jiwa kita ini yang kecipratan ke segala situasi. Ketika ada masalah di sini, ketika masalah ekonomi itu, apa yang di jiwa kita itu yang ada. Maka kita akan tersyukur di kaki Tuhan, membawa semua kepada Tuhan. Kita harus belajar rendah hati. Saya nggak pernah menemukan lagi jemaat-jemaat di sini yang doer mulutnya gitu ya kan. Kalau piringkan itu sampai umpat lagi gini, karena hari-hari dia itu 24 jam. Dia cuma tidur aja mungkin dia yang nggak bisa ya. Kadang-kadang tidur pun dia ngomong ya Allah sampai mimpi menggosip. Bahaya itu ya. Umat Tuhan belajar seperti Raja Salomo, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, cocok sama Tuhan. Ya, cari dulu kebenaran dan hal-hal yang cocok di hati Tuhan. Cocok itu doa itu cocok kata Tuhan. Dikasih, bahkan ditambahkan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ditambahkan yang nggak diminta pun ditambahkan. Yang nggak diminta pun ditambahkan. Ditambahkan hikmat. Akhirnya lewat hikmat itu tambah kaya dia kan. Punya ide ini, punya ide ini ya kan. Tuhan itu gak akan mencelakakan kita. Percayalah umat Tuhan, dia gak akan mencelakakan kita. Kalau dilihat kita gak sanggup menerima berkat, dikasih berkat, itu kan mencelakakan. Kenapa? Karena dia pasti buat dosa. Karena nanti dia sombong, bisa kan? Karena nanti dia menghina orang. Karena nanti dia jauh dari Tuhan. Udahlah ala digogok kudok. Atau nanti dia bisa rajin-rajin pergi minuman keras. Pokoknya lupakan. Tuhan gak akan mencelakakan kita. Tuhan itu baik. Dia tahu apa yang pantas. Dia tahu kapan menambahkan yang layak ditambahkan. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.
usahakan hati kita itu benarnya dijual. Kita pernah nggak ketemu orang atau anak kita, oh cocok kali perbuatannya, kita nggak ngomong itu cocok. Tuhan tuh gitu, Dia lihat, ya, kecocokan di hati Tuhan itu bukan karena kita ada di rumah Tuhan, bukan karena saya berdiri di sini, enggak. Hati kita itu diselidiki Tuhan. Hati kita tuh diselidiki Tuhan. Nah, Raja Salomo itu berusaha mencari Tuhan, kerajaannya, dan berusaha untuk dia benar di mata Tuhan. Hatinya benar, jalan pikirannya benar, hidupnya benar. Saya nggak berbicara sempurna. Kalau kita mengharapkan ada orang sempurna di bumi ini, kita ini orang yang apa ya? Perlu minum susu pejak barangkali. Maksud saya, kesempurnaan itu milik Tuhan, ya. Tapi jangan jahat, jangan merancangkan dosa, ya. Semuanya kita harus usahakan. 1 Timotius 6 ayat 8. Mari kita buka. Ini firman Tuhan. Kita tadi bilang percaya sama Tuhan, dengarkan apa nasihat firman-Nya. Saya baca dulu 1 Timotius 6 ayat 8 saja. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sekarang saya tanya, umat yang dikasih Tuhan, apa yang sekarang membuat susah hati kuatnya? Pasti sudah di luar makanan dan minum. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus sudah mengajarkan apa di sini? Ada banyak orang menyusahkan dirinya dengan hal-hal yang nggak ada, itu kan nggak masalah juga. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Orang yang percaya kepada Tuhan, pemikirannya itu sederhana sekali. Ambisinya bukan kepada dunia. Ambisinya nggak ada dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Tertawa, senang. Orang kan karena ambisi, dilihat kiri cemburu, ya, dilihat ke kanan cemburu, dilihat sekelilingnya, iya kan? Orang nyanyinya gini, kiri kananku ada Tuhan, ya kiri kanan, gimana? Sehingga muncul ambisi-ambisi yang gak benar. Makanya di ayat 9 dikatakan, namun mereka yang ingin kaya, ini perhatikan, makanya jangan ingin kaya. Tuhan yang kasih kekayaan, kalau cocok di hati Tuhan seperti Salomo. Ayat 9, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tak boleh kejar kekayaan, yang boleh kejar Tuhan. Tanya hatimu, kamu kejar apa di dunia? Yang boleh kita bekerja dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan baik, tapi jangan mengejar kekayaan. Tuhan yang memberi kekayaan. Kalau di hati Tuhan kita sanggup, kalau di hati Tuhan tuh kita cocok. Ya. Tuhan yang kasih kekayaan. Seperti Tuhan memberikannya kepada Salomo. Apapun yang gak kau, bahkan yang gak kau minta, Salomo akan kuberikan, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Berapa banyak orang Kristen, ya, saya berbicara orang Kristen lah dulu, gak usah kita berbicara orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen ini terus berputar di otak, bagaimana kaya, bagaimana kaya, bagaimana. Jangan lakukan itu, karena Alkitab katakan, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Cukup bagi orang Kristen, kamu cari dahulu kerajaan Allah kebenaran, apa yang benar di mata Tuhan tentang semua yang bergejolak di jiwa, di pikiranmu. Kalau masih dosa ya gak benar lah itu sama Tuhan. Yang cocok itu, segala keputusan, keputusan-keputusannya, kejujurannya, ketulusannya, bekerja sungguh-sungguh dan parilit, kerja dia sungguh-sungguh, kan cocok sama Tuhan, ya kan? Maka akhirnya akan diangkat perusahaannya, dia menjadi leader, ya kan? Di antara semua leader, hatinya lebih cocok lagi, dia akhirnya, ya. Makanya saya bilang yang penting bagi kita, dimanapun kita berdiri saat ini, di sini, lakukan segala sesuatu dengan penuh pengabdian di pekerjaan kita, itu aja. Pokoknya
dalam kita bekerja itu cocok di jiwa Tuhan, maka kekayaan akan datang. Iya, karena jabatannya akan dinaikkan. Kan begitu. Jadi jangan ngejar kekayaan dulu. Jadi dia nggak peduli kerja, cari-cari muka. Kalau ada bos, pura-pura gimana. Kalau nggak ada bos, yang kemudian dia pikirkan bagaimana korupsi, bagaimana ini. Itu bukan jalan dari Tuhan. Kalau masih ada itu di antara kita, cara hidup kita seperti itu, berhenti. Ya, kau dapatkan pun itu sebentar aja di genggaman. Melayangkan itu semua. Melayang itu semua. Sudah terlalu banyak contoh, bukan hanya orang Kristen, para koruptor. Kita lihat, Alkitab juga katakan, kalau orang menggaruk kekayaan dengan cara yang tidak halal, pada pertengahan usianya, semuanya akan lenyap. Kan kata Amsal ya, Amsal 8:10. Jadi kita harus tahu, ya. Saya menganggarkan contoh tentang Salomo, renungkan. Baik ya hati Salomo. Pantaslah di antara semua anak-anak raja, walaupun dia anak dari siapa? Gundiknya yang dalam dosa, ya kan? Batsheba. Memang anak pertama yang dikandungkan kan meninggal ya. Kemudian anak keduanya ini Salomo. Dari istri yang terjadi bukan dengan cara yang benar. Tapi kasih karunia Allah ada. Banyak anak raja. Salomo masih sangat muda. Banyak yang udah tua-tua anak raja. Udah pengalaman mungkin. Gak mereka yang diangkat Tuhan. Gak mereka yang dikasih kekayaan dan kemuliaan itu. Tapi seorang yang hatinya cocok sama Tuhan. Makanya usahakan kita punya hati yang cocok di mata Tuhan. Kalau hati kita cocok sama simbolis, dikasih simbolis juga kita berkat. Tapi berkat yang ujung-ujungnya adalah maut. Mari kita berusaha cocok jiwa kita di hati Tuhan. Sama seperti Daud. Kenapa Daud diangkat dimuliakan menjadi raja dan menjadi kaya raya? Kenapa? Abang-abangnya ganteng-ganteng, tinggi besar, udah berpengalaman, dia masih kemerah-merahan, masih sangat muda. Karena hatinya cocok sama Tuhan. Makanya jangan kepedean kita sok-sok banyak membangun relasi segala macam. Saya nggak mau itu. Kadang-kadang ada banyak orang, makanya saya tanya 2 minggu lalu, mana lebih banyak orang munafik atau orang tulus? Kita semua sepakat bilang orang munafik. Saya harap jangan diantara kita menjadi orang munafik. Kita mau bagaimana orang menganggap kita saja. Tapi kalau Tuhan mau benar-benar baik, bukan kelihatan baik. Buat hatimu cocok, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang benar. Hari-harimu, ya, hembusan nafas yang masih ada kau jalani dalam hari-harimu ini. Cocok semua gerakan-gerakanmu setiap hari. Benar di mata Tuhan, cari mana yang benar di mata Tuhan. Mana yang benar sikapmu, kakimu, tanganmu, pikiranmu, mulutmu, hatimu, semuanya usahakan cocok benar di mata Tuhan. Maka kemuliaan kekayaan itu datang. Itu rumusan Alkitab. Kita kan percaya Tuhan. Dengarkan nasihat Tuhan. Dengarkan rumusan kita. Terlalu banyak orang Kristen tahu dia tangannya nggak cocok sama Tuhan, lanjut terus mencuri barang orang lah. Ya kan? Tahu dia mulutnya ini nggak benar, lanjut terus. Tahu nih otaknya ini kotor nih, lanjut terus. Tapi pengen kekayaan kemuliaan dan mana ada? Nggak bisa. Dan jalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, yaitu kehormatan dan kehidupan. Perhatikan dia. Jadi belajar rendah hati, takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Ini yang dikerjakan oleh Salomo. Dia rendah hati, cari Tuhan, itu salah satu kerendahan hati. Dia tahu dia butuh Tuhan. Orang kalau sombong dia merasa nggak butuh Tuhan, tapi orang merasa butuh Tuhan, dia datang, aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu kerendahan hati. Maka dia berdoa, dia baca Alkitab, aku nggak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Dia buka Alkitab, apa sih pesan-pesan Alkitab? Apa sih? Nah, Salomo tuh dalam segala kemegahannya, ya, dia tetap rendah hati. Ya, takut Tuhan, menjaga hidupnya. Jelas dikatakan tadi, asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Ayat 10. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Makanya jangan kejar kekayaan, jangan kau jatuh cinta sama harta. Di Alkitab Allah hanya suruh jatuh cinta sama apa? 2. Kasihlah Tuhan Allah, kasihilah sesamamu manusia. Amin. Orang kalau jatuh cinta sama uang, digenggam terus uang itu, gak bisa dirempak satu. Jangan sama. Jangan, aku sangat mencintai uang. Gak bisa. Ciri orang gak cinta uang, ya kan? Bukan boros. Boros itu kita menghambur-hamburkan uang tidak pada posisi yang tepat. Tapi kita lihat saudara kita layak dibantu, kita bantu. Persembahan berpersembahan. Jadi Tuhan bergerak gitu. Bergerak, ini cocok nih. Cara dia berpersembahan cocok ini. Cara dia berkorban ini cocok. Berkorban gak pernah cocok ini kata Tuhan. Kenapa? Terpaksa. Kenapa? Selalu milih yang sedikit. Pengiritan terus. Ya kan? Berceritalah uang 2.000 sama uang 50.000. Uang 50.000 ngejek uang 2.000. Kasihan deh kamu uang 2.000. Kamu itu gembel. Kalau saya beredar di mall-mall. Datanglah uang 2.000 sombong sedikit. Jangan salah, aku sering di gereja. Sebenarnya itu mengintir orang-orang pelit. Saya sering di gereja saya. Waduh. Coba ubah dulu pola pikir kita. Tahun baru. Udahlah, aku belilah baju gak usah mahal-mahal. Yang penting rapi dan supaya bisa. Kalau misalnya aku beli bajuku harga 500.000, biarlah aku beli harga 2,5 supaya bisa ini persembahan. Coba, pernah nggak berpikir seperti ini? Atau anomali yang gereja ini soalnya ibadah yang untuk dosa dan diberi Tuhan ini. Dan sumber berkat itu adalah Tuhan. Saya pikir setiap kita ini bisa menilai anak kita, saudara kita, teman satu gereja, teman ini yang cocok hatinya. Ini cocok, kamu sama ini cocok. Maka kita deket-deketin. Tuhan pun gitu. Ditengok-tengoknya, nggak cocok ini. Lagi, kayaknya cocok. Dipalsu-palsu memang. Maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari segala sesuatu yang benar. Hari-hari pembusan napas yang masih dipercayakan ini, biar kita cocok di hati Tuhan. Jangan cocok di hati manusia. Sebaik-baiknya Tuhan yang gak buat dosa itu pun masih banyak manusia yang gak cocok sama Tuhan, ya kan? Gak usah pikirin cocok sama manusia, itu maksud saya. Sedangkan Tuhan Yesus saja sudah sempurna, yang gak ada perbuatan dosa yang dia lakukan. Banyak kali manusia di bumi yang gak cocok sama dia waktu dia di bumi, ya kan? Mikir gak kita? Saya heran dengan orang hanya memikirkan bagaimana orang menerima dia. Buat apa? Saya sampai ekstrem ya, bukan dia yang kasih aku makan, bukan dia yang kasih semua berkatku dari Tuhan. Ngapain mikirin pikiran orang, apalagi orang gak bertobat? Karena kita udah tahu orang itu gak bertobat, dia bilang ambil hatinya. Udah tahu orang ini kerjanya, dia bilang buat apa? Ya? Jaga sikap kita. Sekali lagi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Benarlah hidupmu di mata Tuhan, cocoklah hidupmu di mata Tuhan. Maka dikasih yang gak kau minta, dikasih yang gak kau kejar. Gak usah kejar kekayaan katanya. Dikasih yang gak kau cintai. Jangan cinta uang, kau gak cinta sama kami. Jadi jangan kejar kekayaan, jangan cinta uang, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Masing-masing bisa dipikirlah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini cocok di mata Tuhan. Kalau cocok, pasti ada buktinya. Ya benar. Kalau cocok pasti ada bukti. Bukti yang paling nyata penyertaan Tuhan. Disertai kita. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kau. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu.
juga dulu pelayanan perintisan. Saya bukan nggak mikir, tapi pikiran kita diserahkan kepada Tuhan. Perintisan gimana gitu ya kan. Terus baca firman. Pergilah. Kalau ada orang yang menerima kamu, terimalah. Kalau tidak, kebaskanlah debu kaki. Simpel sekali. Saya melihat Tuhan itu, yang penting kita dirahkan Tuhan. Gak usah banyak mikir, aku yang banyak mikir. Kurang lebih sudah simpel sekali. Oke, go, saya go. Kalau kita terlalu banyak mikir sampai kita gak libatkan Tuhan, kita susah sendiri. Makanya kalau kita merasa membutuhkan Tuhan, bukalah rahasia-rahasianya di Alkitab. Makanya kalau kita merasa kita butuh Tuhan, kita gak bisa tanpa Tuhan, bawalah hidupmu dalam doa itu aja. Simpel sekali menjalani hidup ini. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Bisa makan bareng anak-anak, ketawa ketiwi lah, ya kan? Jangan anak kita gak pernah lagi lihat senyum di muka kita. Pak, senyum kayak sekali Pak. Memang sama orang dapat kumis dong. Itu tuh di kumis. Pernah anak-anak itu rindu loh melihat kita senyum, sukacita, ya kan? Kalimat-kalimat kita kalimat pengharapan. Disupport, ayo masih ada Tuhan. Kalau bapak milik terbatas, ayo kita berdoa, masih ada Tuhan. Kalau mama milik terbatas, ayo masih ada Tuhan, ada Tuhan. Haleluya. Sayang kali lah ada Tuhan, tapi kita tidak libatkan Tuhan. Sayang sekali ada Tuhan yang tidak kita libatkan. Jadi poin pertama dari semua yang sudah saya jelaskan, 2 poinnya. Ya, poin pertama itu cari dulu kerajaan Allah kebenaran. Artinya gini, saya sederhanakan, buatlah hidupmu itu cocok sama Tuhan. Ya, dilihat Tuhan hatimu cocok kali lah hatimu sama. Nah itu aja. Seperti Raja Salomo, permintaannya cocok, jalan-jalannya cocok, kerjaannya cocok, maka kekayaan kemuliaan menghampiri. Ya itu poin pertama. Yang kedua, apa rahasianya? Ya, supaya kita mendapat jaminan hidup. Yang kedua, kumpulkan hartamu di surga. Siapa udah pernah kumpulkan harta di surga? Matius 6 ayat 20, 19-20 lah ya, dia lagi pas. Demikian firman Tuhan. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana nengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh nengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kita kalau mau nabung, boleh aja nabung di bank, tapi bikin tabungan jaminan hari tuamu di surga. Pernah nggak? Pernah nggak? Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Terjemahan firman Allah yang hidup, menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan, dan ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman kita itu. Haleluya. Ayo masuk kita dalam jalur-jalur langit, karena hidup ini ya dari sana semua sumbernya. Kita kadang lupa. Ada corong-corong yang ada apa namanya, rahasia-rahasia yang bisa kita lakukan. Makanya rajin-rajin baca Alkitab. Di dalam terjemahan firman Allah yang dikatakan, menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan, dan ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman itu. Amin. Menabung di surga, lakukan. Itu jaminan buat hidupmu dan hidup keturunanmu. Itu jaminan. Maka bagaimana kita supaya mendapat jaminan hidup oleh Tuhan? Kumpulkan juga hartamu di surga. Kumpulkan harta di surga. Berikan persepuluhanmu, ya, berikan korban-korban persembahan dengan sikap hati yang cocok. Ada tantangan dari panitia pembangunan, lakukan. Jangan beralasan tidak ada uang. Tuhan tantang setiap kita.
Kamu mau dijamin hidupmu atau membuang jaminan, terserah. Kalau saya nggak mau. Apa yang sudah dijamin Tuhan lewat syarat-syaratnya, kerjakan. Maka kita akan mendapat jaminan itu. Kalau kita nggak kerjakan, berarti kita membuang jaminan itu. Saya nggak mau. Bukankah Daud berkata, dulu aku muda. Mazmur berapa itu, buka dulu. Kalau nggak salah Mazmur 25 ayat 37. Daud berkata demikian, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Aku bilang amin, Tuhan, amin. Saya nggak mau berusaha mengumpulkan uang di bank, tapi nggak mengumpulkan uang di sorga. Seberapapun itu kalau di sorga, bunganya tinggi. Kalau saya punya kesempatan nabung di rekeningku, nggak boleh juga. Tapi aku nggak mau gara-gara aku nabung di rekeningku, aku nggak kumpulkan hartaku di sorga. Aku nggak menabung di sorga. Kehilangan jaminan hidup. Karena uang itu pun bisa hidup. Hanya saat kita aja anakmu, habis itu kau kumpul 100 juta itu, ya kan? Nggak ada jaminan. Makanya ambil jaminan dari jalur langit. Ambil jaminan dari jalur langit, jalur surga. Kumpulkan hartamu di surga. Dengan jujur, dengan tulus. Bukan seperti Ananias dan Safira, hanya mau dinilai orang yang baik. Kalau kita mau mengumpulkan harta di surga, lakukan dengan tulus. Bukan supaya ya udahlah nanti gimana, enggak, ya bukan. Lakukan itu di hadapan Tuhan dengan tulus. Itulah yang membuat kita mendapat jaminan hidup. Ini Jojo pernah bilang, Mama ini agak boros katanya. Jo, kalau kita membeli sama orang itu gak boros. Itu namanya menabung di bank surga. Karena Tuhan yang kasih perintah. Tuhan bukan kasih saran, Tuhan kasih perintah. Kumpulkan bagimu harta di surga. Dengan apa? Korban-korban persembahanmu, korban persepuluhanmu, kemurahan hatimu kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan. Kalau Tuhan gerakkan, kalau Tuhan tidak gerakkan jangan ya. Kadang ada orang bersusah kali, kok nggak tergerak hati itu? Karena Tuhan sedang bekerja untuk orang itu. Ya, kalau Tuhan gerakkan nggak masuk akal bergerak lah. Saya tidak pernah akan melupakan untuk setiap bulan harus ada tabungan di surga yang bunganya sangat tinggi katanya. Bunganya sangat tinggi. Kadang-kadang manusia susah karena pikirannya sendiri. Saya melihat Tuhan itu selalu menggiring cara berpikir kita sederhana. Karena kita punya penyerahan kepada Tuhan. Menggiring pikiran kita dengan rendah hati. Bukan karena pikiran orang. Apa nanti kata dia, boha. Ih, susah sendiri. Jangan susah. Ya, kerjakan hal yang utama. Makanya Tuhan selalu berbicara hal yang utama dan terutama adalah, karena manusia seringkali hal-hal yang gak utama itu membuat stres. Susah, gak perlu. Apa yang itu mau mati kau surga, itu pikirkan. Makanya ketika Tuhan berkata di Matius pasal 6 tadi, ya, ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Tuhan ini ngomong tentang apa? Hal yang utama, mana yang lebih penting, tubuh atau pakaian? Mana yang lebih penting, jiwamu, hidupmu itu? Atau apa katanya tadi? Pakaian, minuman, makanan ya, perbandingannya. Jadi, yuk kita belajar simpel, bukan gak berpikir. Jangan bilang anak-anak Tuhan yang punya iman itu gak menyontak. Bukan gak menyontak, tapi berserah, membawakan hidup kita ini kepada Tuhan. Itulah dua hal ini saja kerjakan, maka kita akan mendapatkan jaminan hidup buat kita dan buat keturunan kita. Perbaiki cara-cara hidup kita, sikap-sikap hati kita, pola pikir kita, gerakan-gerakan kita, keseharian kita, rubah. Ya, jangan bergantung kepada kebiasaan. Kebiasaan itu gak selamanya bagus. Tapi kembali kepada firman buat apa? Saya berikan kesimpulan.
supaya kita bisa mendapat jaminan hidup. Ya, mendapat jaminan hidup dari surga. Saya buat dua kesimpulan. Jangan jadi hamba mamon, tapi jadilah hamba kebenaran. Oke, hidupmu benar cocok di hati Tuhan. Yang kedua, jangan lupa menabung di surga. Dua ini saja. Sekali lagi, kesimpulannya, jangan jadi hamba mamon, tapi jadilah hamba kebenaran. Yang kedua, jangan lupa menabung di surga.